Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, materi ini merupakan materi prasyarat dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada hari ini yaitu Ananda semua diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat serta mampu menyajikan grafik sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, sebelumnya, mari kita ingat kembali mengenai konsep dasar dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel yaitu AX kuadrat ditambah PXY ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Di mana A, P, B, C, D disebut koefisien dan E disebut sebuah konstanta. Nah, adapun bentuk grafiknya, jika koefisien X kuadrat dan Y kuadrat sama, maka kurva grafiknya berbentuk lingkaran. Nah, jika hanya salah satu variabel yang berbentuk kuadrat seperti X kuadrat saja atau Y kuadrat saja, maka kurvanya berbentuk sebuah parabola. Jika koefisien X kuadrat dan Y kuadrat berbeda namun tandanya sama, di mana tandanya akan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kurvanya berbentuk elips. Nah, jika koefisien X kuadrat dan Y kuadrat tandanya berbeda, maka kurvanya akan berbentuk sebuah hiperbola. Seperti ini contohnya, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5. Nah, ini kita lihat dari ciri-cirinya, hanya salah satu variabel yang berbentuk kuadrat, yaitu X kuadrat. Maka ini kurvanya akan membentuk suatu parabola. Untuk contoh yang kedua, persamaannya ialah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ciri-cirinya, koefisien X kuadrat dan Y kuadrat sama, maka bentuk grafiknya membentuk suatu lingkaran. Untuk contoh yang ketiga, 25X kuadrat ditambah 16Y kuadrat sama dengan 400. Karena koefisien X kuadrat dan Y kuadrat berbeda, namun tandanya sama, yaitu sama-sama positif, maka ini akan membentuk kurva elips. Untuk contoh yang keempat, yaitu 4X kuadrat dikurang 16Y kuadrat sama dengan 64. Di sini dapat kita lihat bahwa koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya itu memiliki tanda yang berbeda. Di mana untuk X kuadrat itu tandanya positif dan untuk Y kuadrat tandanya negatif, maka kurvanya akan membentuk suatu hiperbola. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana terdapat dua persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, adapun macam-macam dari jenis solusi pada sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini yaitu yang pertama memiliki satu solusi, yang kedua memiliki dua solusi, dan yang ketiga tidak memiliki solusi atau himpunan kosong. Adapun cara penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode atau dua cara, yaitu dengan cara grafik dan cara substitusi. Nah, untuk penentuan penyelesaian sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel dengan cara grafik dapat ditentukan dengan cara mencari titik potong dari kedua kurva persamaan kuadrat yang telah digambarkan. Nah, agar Ananda semua dapat lebih memahaminya, marilah perhatikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Langkah pertama, kita gambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3.
Karena A lebih besar dari 0, di mana A merupakan koefisien variabel X untuk bentuk eksplisit atau bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka grafik dari persamaan kuadratnya akan terbuka ke atas. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, jika ditentukan adalah titik potong terhadap sumbu X, berarti kita memisalkan Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaannya, maka 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2 dikurang 3, atau dapat kita bentuk menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, maka didapatkan X dikurang 3 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1, sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya ialah 3,0 dan negatif 1,0. Nah, lalu kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka sebaliknya, jika yang ditentukan titik potong terhadap sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaannya, sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Sehingga didapatkan hasilnya Y sama dengan negatif 3. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu Y ialah 0, negatif 3. Nah, lalu kita tentukan titik puncak grafik dengan cara untuk titik P itu sama dengan negatif B per 2A. Nah, tadi B-nya adalah negatif 2, maka negatif dikali negatif 2 per 2 dikali 1. Didapatkan hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, untuk Q-nya kita substitusikan nilai P yang sudah ditemukan, yaitu tadi P-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3, hasilnya adalah 1 dikurang 2 dikurang 3, yaitu negatif 4. Nah, kemudian kita tentukan titik bantu di sekitar sumbu simetri dengan cara melengkapi tabel-tabel untuk menentukan titik-titik yang berada pada grafik. Nah, tadi ini jika X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 0. Ini merupakan titik sumbu pada X. Nah, jika X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3, ini merupakan titik potong sumbu Y. Nah, jika X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan negatif 4. Ini tadi merupakan titik puncaknya. Jika X sama dengan 3, Y sama dengan 0, ini merupakan titik potong sumbu X. Nah, maka titik bantunya yaitu saat X sama dengan 2, maka kita substitusikan ke persamaan, didapatkan hasilnya adalah Y sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Lalu kita gambarkan kurva untuk persamaan 1. Nah, titik potong sumbu X-nya berada pada negatif 1,0 dan 3,0. Untuk titik potong sumbu Y-nya berada pada 0, negatif 3. Nah, untuk titik puncaknya berada pada 1, negatif 4. Nah, ini titik bantunya yaitu di titik 2, negatif 3, maka seperti ini akan dihasilkan bentuk kurva persamaannya. Kemudian langkah yang kedua, kita gambarkan grafik untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, karena A-nya besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas ya. Nah, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X-nya dengan memisalkan Y sama dengan 0. Didapatkan hasilnya 0 sama dengan X kuadrat dikurang 1. Kita pindah ruaskan, maka X kuadrat sama dengan 1, X sama dengan akar 1. Nah, akar 1 berarti X sama dengan plus minus 1. Titik potong terhadap sumbu X-nya ialah 1,0 dan negatif 1,0.
Kemudian tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0, maka didapatkan hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya ialah 0, negatif 1. Kemudian kita tentukan titik puncak grafiknya, yaitu P sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 0 per 2 dikali 1. Hasilnya adalah 0, maka kita substitusikan nilai P sama dengan 0 untuk mendapatkan titik Q. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 1, dihasilkan Q-nya yaitu negatif 1. Maka titik puncak grafiknya berada pada titik 0, negatif 1, yaitu berimpitan dengan titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian kita tentukan titik bantu di sekitar sumbu simetrinya. Nah, untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang 1, hasilnya adalah 3. Untuk X sama dengan negatif 1, tadi didapatkan Y-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, didapatkan Y sama dengan negatif 1. Untuk X sama dengan 1, didapatkan Y-nya sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 kuadrat dikurang 1, yaitu hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, titik potong sumbu X-nya berada pada titik negatif 1,0 dan 1,0. Titik puncak dan titik potong sumbu Y-nya sama-sama berada pada 0, negatif 1. Untuk titik bantunya itu negatif 2,3 dan 2,3. Maka seperti ini bentuk kurvanya. Nah, selanjutnya kita gabungkan kurva dari persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga kedua kurva tersebut akan memotong di satu titik. Nah, yaitu di titik negatif 1,0. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 adalah negatif 1,0. Langkah penyelesaian sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel dengan cara substitusi yaitu yang pertama, kita substitusikan salah satu persamaan ke persamaan lainnya sehingga terbentuk persamaan kuadrat atau persamaan baru. Dan kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, kita misalkan sebagai X1 dan X2, kemudian X1 dan X2 kita substitusikan ke salah satu persamaan awal untuk memperoleh nilai Y1 dan Y2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 dan Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, tadi dengan menggunakan metode grafik kita dapatkan hasilnya yaitu negatif 1,0. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya akan sama dengan menggunakan metode substitusi. Langkah yang pertama, kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, maka X kuadrat dikurang 1 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kita pindah ruaskan, sehingga X kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 ditambah 3 sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang X kuadrat habis, maka 2X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2 per 2, X sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan awal. Nah, kita misalkan persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Maka Y sama dengan negatif 1 kuadrat kurang 1, Y sama dengan 0, sehingga solusi atau penyelesaian yang diperoleh ialah negatif 1,0. Nah, contoh yang kedua, kita tentukan penyelesaian dari
Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel y sama dengan negatif 2x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, langkah yang pertama kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Y sama dengan negatif 2x kuadrat, maka x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan negatif 2x kuadrat. Kita pindah ruaskan sehingga x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Hasilnya yaitu 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita hitung diskriminannya untuk menentukan apakah terdapat solusi bilangan real atau tidak. Nah, maka di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan 1. B kuadrat kurang 4AC, kita substitusikan sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 1, yaitu sama dengan 4 dikurang 12, sehingga hasilnya adalah D sama dengan negatif 8. Maka diskriminannya kurang dari 0. Nah, jika diskriminan kurang dari 0, akarnya imajiner atau tidak real. Oleh karenanya, solusi bilangan real dari sistem persamaan di atas tidak ada. Nah, untuk contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 dan y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Nah, langkah yang pertama, kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 5, 2x kuadrat kurang 4x ditambah 3 sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 5. Kita pindah ruaskan, sehingga 2x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 4x ditambah 3x dikurang 5 ditambah 3 sama dengan 0. X kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya yaitu x tambah 1 dikali x kurang 2 sama dengan 0, maka diperoleh nilai x satunya sama dengan negatif 1 dan x 2-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai x1 dan x2 tersebut ke salah satu persamaan awal. Nah, misalnya untuk persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 5. Nah, untuk x1 sama dengan negatif 1, maka nilai y-nya ialah y sama dengan negatif 1 kuadrat dikurang 3 dikali negatif 1 ditambah 5, maka y sama dengan 1 tambah 3 tambah 5, diperoleh y1 sama dengan 9. Untuk x sama dengan 2, maka y sama dengan 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 ditambah 5, sehingga diperoleh nilai y2-nya yaitu 3, sehingga solusi atau penyelesaian yang diperoleh adalah negatif 1,9 dan 2,3. Nah, maka kesimpulan yang dapat kita ambil melalui metode grafik dan substitusi, suatu sistem persamaan kuadrat-kuadrat memiliki satu solusi jika kurva persamaan kuadrat menyinggung kurva persamaan kuadrat lainnya, atau jika D sama dengan 0 pada persamaan baru yang terbentuk. Suatu sistem persamaan kuadrat-kuadrat memiliki dua solusi jika kurva persamaan kuadrat berpotongan pada dua titik dengan kurva persamaan kuadrat lainnya, atau D diskriminan besar dari 0 pada persamaan baru yang terbentuk. Yang ketiga, sistem persamaan kuadrat-kuadrat tidak memiliki solusi atau himpunan kosong jika kurva dari persamaan kuadrat tidak berpotongan dan tidak menyinggung kurva persamaan kuadrat lainnya, atau saat diskriminannya kurang dari 0 pada persamaan baru yang terbentuk. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan pada buku latihannya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan kuadrat-kuadrat dengan menggunakan metode grafik dan substitusi. Berarti ini ada 6 ya penyelesaiannya, karena satu soal itu gunakan 2 metode,
Yang pertama metode grafik dan yang kedua metode substitusi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Miss mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.